Kenapa mak pas Isra kada sebelum Mi'raj? Maka tak langsung dapat apa? Maki Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa begitu? Senikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan videonya Kiai Musleh ini yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Dan penjelasan ini sekarang kita dengar dari kiai-kiai yang lain. Maka dari itu video ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan nanti setelah video ini diputar, karena beliau berbahasa Madura sama dengan Kiai Holil Yasin, saya akan jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia agar sahabat-sahabat saya yang tidak mengerti bahasa Indonesia itu juga mendapatkan ilmu dari beliau. Dan langsung saja sahabat-sahabatku, saya akan putarkan videonya beliau. Selamat menyaksikan dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Teti para Rabu nangis tung, nangis dua, nangis telok, nangis 4, 5, 6 betok gula tanya ke sambian. Tung 2, telok, 4, 5, 6 betok sampai Sidratul Muntaha gula tanya ke sambian. Padeng apa tak padeng? Berarti batin. Mula batin berarti ini urusan si gaib. Jadi zahir, batin. Pada si zahir, pada si gaib. Si zahir Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Si batin ketika tak padang urusan gaib. Teti samnia makin gento ya ajar bareng si zahir dan bareng si gaib. Nah, anapa gak ditomar Rabu mak kudu ajarin kabeh? Anapa si zahir dan si batin nikah kudu laksanake? Tak bisa. Ulaman sambian nikah memisahkan antara zahir dan batin. Senikah contohnya. Sambian ngunceng musleh. Esoroen tar. Maka zahir batin musleh kau sudah pakai lembengan. Dikipah gula ngucak senikah. Gula hadir detik mana? Kalau sana apa mana? Kalau 6 ge, kalau 6 sore, engki maghrib, pada maghrib, engki, kipot, detik pot, membiar pada kamar, pada jompo, budak, pada dia mengucap, loh, saya biar tak hadir ke Muslim, hadir mana, hadir dari mana, batin dulu pada kasih, Pahami kata mau ogah TV dia. Ngocol kan, ketemu suara Muslim, ketemu keluar TV, keluar, ternyata rekaman. Tak bisa. Jadi Pak Muslim ini aku juga dohir hadir ke kadito, batinnya juga hadir. Gula dohir hadir ke kadito, orang gula hadir. Ya ngatuk biar ke gula. Oh iya ya orang ya. Enggak sini saya orang pengajian ria sih sama Muslim. Apun dohir hadir. Keng batin gula pada Roma. Boleh mikir apa? Akhirnya gula makin gak beda tuh salbut. Dan anak-anak gue gabut. Bayi ini. Setiap morning evening ya lo media sosial nang ke TV di mana gabut. Ini si waktu nang gak tahu aja pakai gula pada tak tahu dia. Yang lah orang yang gabut daripada norok dia gabut. Apa kepus dan gud yang norok tak kok iseng kujek tak tahu norok tapi gue dapat tujuh sempat gue ada api datu lu cai boleh judul dengan budi pengajian umum memperingati Isra Mi'raj aku lah nerangaki perkawinan orang akabin kepada Tuhan dan saya bapak emak kamu sudah dengar judul Isra Mi'raj antara kaki perkawinan pakai muslim lah pakai muda aja nih kak semuljah dan yang berbahagia dua mempelai kok abu areking tak sambung lagi muslim pikir pada kantor batin tak bisa lah muslim kita alhamdulillah nikah batin apa nih berjerunggut muslim nikah berjerunggut ada beda tinta tidak. Ada orang yang sendirian.
Jadi gula nikah beten hadir mangken bukten apa gula nerangake sesuai dengan judul pengajian umum dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Bah ada pertanyaan ada yang dibualan teki geluh ada Isra nikah sepadang Mi'raj nikah setapat manggana mohon pada pengajian sehingga cek nerangake Mi'raj geluh sebelum nerangake paham seni ke makna ada yang uning dia anapa mak pas Isra kada sebelum Mi'raj maka tak langsung dapat apa maki Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa begitu? Senika karena Mi'raj kak dinto adalah urusan yang batin, bertemu dengan bentuk macam orang saya disiksa, ketemu dan bentuknya berperawakan wanita tua tapi tetap menawan, lagi bertemu dengan orang yang ngilang nguining sungai Doro, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, akhirnya dipertemukan ini, bertemukan ini, dimudin orang bahmoca entah gelo Muhammad jadi apa ya siapa aja mumpah langsung aja cerita nikah Mi'raj, tapi Nabi Muhammad tak bercerita tentang Isra. Engkau lihat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, engkau bertemu rombongan riak, ternyata setelah diteliti dicek rombongannya memang betul-betul ada. Nabi Muhammad tak teman depak ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi Muhammad detail real. Nabi Muhammad bercerita engkau ning dina Masjidil Aqsa ning dina posisi ning dina tahu kapi ngoca alecek Nabi Muhammad tahu kapi kan sini kan mikir kan Nabi Muhammad le mungkin cet lecek mungkin cet carpa mungkin cet pembohong apa cek tahu nah cek ongguan jadi repot. Jadi untuk tidak membenarkan akhirnya mereka tidak bisa dan ternyata rombongan yang dimaksud oleh beliau ternyata memang ada bedaukulah ke rombongan ketiga tak jengocot di mana apa yang terjadi. Berarti kalau yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sepengsa akhir ini kebenar kapi, maka saya cerita sarang Nabi Muhammad sepengsa batin tidak boleh tidak harus diterima karena nikah berarti Nabi Muhammad tidak berbohong. Muhammad ngerti mangkan mun urusan batin tak ning kabada kebenyan orang karena orang belum tentu percaya ini kata usambian apa akhirat Pak embiang entar jalanan pas ojon ning Supowono ojon ngangkui jas hujan pas ternyata embiang geser sekoni ojon amare pas embiang ngocak iya mun tak ojon boleh mun hujan boleh setot juam biar entar ke Banyuwangi teti saja majas hujan tak buka ben sampian takut hujan boleh balik hebat di kantor aku nunggu jas hujan biar bangun cak gila nih hari ini urusan akhirat kun urusan jas hujan gila nih kenapa ya imedujak riak terak roman telong nak dia bangun jas hujan padahal orang yang gini betul-betul geng kau ucap tidak dengan suka wong. Nabi Muhammad ni kabar Arabu tak ibar aja dari kejadian Isra Mi'raj ni wajar jadi urusan jas hujan berita ibar aja ngerti urusan jas hujan lah pemian patokan wah acuran bengger-bengku lagi toto pergi gula tuan-tuan pas pergi dari lembengan mereka kocak apa bahan mak gila ngaku jas hujan je tak hujan tak siapa tak hujan terus kok boleh diri bodoh sok terus kok ya ibu ini pakai pada canggih di mah pada ban tulisan 6 doang sesetong sedari kantor ini kan 6 boleh ngabas 6 bulan nulis 6 sini ke baca 6 biar bang ucap sangat nih kakek iya pas diri dina boleh ngapa sendiri kan hilem yang 6 sedikit aku bocah biang sekilap sana apa di kemontro tak medet tengah lengan lain gula gagasak mak sangat ongkoy
Berarti menurut ngatokar nikah berarti anak pemata atau mantap temu pendapat karena neng nih kena TV tanda neng kena naure gitu loh. Ya toh kan kiridu coba lah ngalahin meneta tokar sekejap derma hari udah iya ta iya aman jadang menetang salah dia dah salah sesuai apa siapa saya guling apa nikah apa bakun sana siapa sih kikin jadukung pas jen tak kena pak jadukung ni kan tarkan itu wah ke muslim tak kena sana ya jadi bisa jadukung budak mau cari yang ampun ya muslim pacar wasemian anak apa 6 kok nikah Arab jak saking ngambian nih kau tukar pikiran nih kau tukar terembian kan sekecil 2 menit ya bos duh taringan nemungku ya dari bulan terkembian engki bener sana baru dipertemukan berarti orang si atau karan kedua Poland mempertahankan diri di tempat masing-masing ada selangan lain untuk bisa ning tempat orang gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, itulah tadi video dari Kiai Musleh dan saya akan menjelaskan isi pidato beliau untuk sahabat-sahabat saya yang tidak mengerti bahasa Madura. Dalam video ini beliau menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kenapa masih ada Isra kok tidak langsung Mi'raj? Maksudnya bagaimana? Kenapa kok Rasulullah itu masih diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok tidak dari Masjidil Haram itu langsung Allah angkat ke langit yang ketujuh? Nah, kata beliau, bahwasanya hal yang seperti ini ingin menjelaskan bahwasannya dohir dan batin itu harus ada secara bersamaan. Bukan hanya batin saja, bukan hanya dohir saja. Maksudnya apa? Kalau seandainya Rasulullah itu langsung diangkat dari Masjidil Haram ke ke Lauhil Mahfuz, ke Sidratul Muntaha, tanpa melalui jalur Masjidil Aqsa, maka akan sulit diterima. Kenapa? Perjalanannya Rasulullah dari bumi ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh ini adalah hal yang gaib, yang tidak tampak. Maka sulit, kata beliau, untuk dipercaya bahwasanya Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Maka dari itu ada proses Isra dulu, yaitu memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk agar orang-orang yang mendengarkan ceritanya Rasulullah itu percaya. Kenapa? Ketika ditanya Rasulullah, kamu benar nggak semalam itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Iya, saya benar. Katanya Rasulullah, saya di Masjidil Aqsa itu bersama rombongan ini, dan saya itu ada di tempat sebelah ini, dan di sebelah saya ada ini dan itu. Dan ketika dicek oleh orang-orang yang meragukan itu, ternyata benar apa yang disampaikan Rasulullah. Pada waktu itu memang ada kelompok yang bertemu dengan Rasulullah. Dari ini kita akan sulit untuk tidak mempercayai Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj. Makanya dalam pidatonya Kiai Musleh mencontohkan seperti orang kehujanan. Umpamanya kita ada di lokasi Surabaya. Di Surabaya ini hujan deras.
otomatis kalau kita naik motor itu kan pakai jas hujan. Ternyata ketika nyampe di Sidoarjo itu tidak hujan, bahkan di sana panas, iya kan? Sampai ke Pasuruan pun panas. Orang yang tadi menggunakan jas hujan itu kan tidak melepas, khawatir nanti ada hujan lagi. Nah, ketika orang yang menggunakan jas hujan itu melintas ke Sidoarjo, maka orang-orang Sidoarjo itu mengatakan, "Lah, kenapa orang ini menggunakan jas hujan sedangkan sekarang cuaca panas?" Iya kan? Maka orang-orang yang di sekitar Sidoarjo, Pasuruan tidak akan percaya. Tapi karena orang yang menggunakan jas hujan ini sudah melalui di Surabaya, ternyata ketika dicek kalau seumpama zaman sekarang di Tilpung Surabaya hujan, betul hujan. Oh iya, orang akan percaya karena ada bukti di situ. Disitulah hikmah kenapa Rasulullah itu tidak langsung Mi'raj. Ya, kok masih ada Isra. Masih ada perjalanan dulu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Seperti itu kawan-kawan, sekilas penjelasannya beliau yang saya tangkap, mudah-mudahan bermanfaat. Hikmahnya apa? Maksudnya itu, kalau kita beribadah, itu harus lahir batin. Ya kan? Ya seperti saya, dan kita yang ini masih level-level bawah. Itu kan sering lupa kalau sholat. Iya kan? Kenapa? Kita hadir tubuh tapi jiwa, batin kadang-kadang nggak hadir. Pikiran kemana-mana. Itu maksudnya kenapa kok ada Isra dan Mi'raj tidak langsung Mi'raj. Seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat. Dan jangan lupa saya akan terus mengambil kata-kata mutiara dari Kiai Madura, dari Kiai Holil Yasin, dari Kiai Musleh Adnan. Insya Allah saya akan usaha untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan bermanfaatlah bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa Madura. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.